Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara dengan saya Dr. Andes Perial MPDT. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada pertemuan kita kali ini berkaitan dengan topik pembelajaran kita, peningkatan kompetensi pedagogik guru era transformasi pembelajaran berpusat pada peserta didik hari ketiga dengan topik indikator dan subindikator model kompetensi guru. Pada pelatihan kita hari ini, diharapkan nantinya outputnya yang pertama itu peserta didik memahami indikator dan subindikator kompetensi guru. Kemudian yang kedua, mengetahui pentingnya indikator dan subindikator kompetensi guru sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kinerja profesional sebagai guru. Kemudian yang ketiga, menerapkan pemahaman tentang indikator dan subindikator kompetensi guru dalam mengembangkan rencana pengembangan diri sebagai guru yang berkualitas. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran kira-kira apa itu kompetensi teknis atau kompetensi utama kita dalam jabatan fungsional guru. Secara umum ada 4 kompetensi utama kita, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kita masuk pada materi kita, namun menjadi pertanyaan awal bagi kita, apa perbedaan indikator dan subindikator kompetensi? Nah, baik Bapak Ibu, ini kami ambil merujuk dari Perdijen GTK nomor 2626 HK 041 tahun 2023. Bahwa yang dikatakan indikator kompetensi merupakan perilaku kunci yang esensial dalam sebuah kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat inilah perilaku kunci kita yang paling pokok dalam kompetensi kita. Nah, nanti kalau Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara melihat salah satu contohnya pada kompetensi pedagogik, kira-kira indikatornya itu apa? Berarti inilah perilaku kunci yang esensial yang harus kita lakukan. Kemudian ada subindikator kompetensi. Nah, ini adalah merupakan deskripsi operasional dari tiap-tiap fokus area dalam indikator kompetensi yang menunjukkan ketercapaian satu indikator. Nah, jadi kalau barat kurikulum kita ini SKKTP-nya. Nah, ini menjelaskan kira-kira secara operasional apa, fokus kemana kompetensi kita itu. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami ulang lagi bahwa subindikator kompetensi merupakan deskripsi operasional dari tiap-tiap fokus area dalam indikator kompetensi guru yang menunjukkan ketercapaian suatu indikator. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selain materi melalui YouTube ini, materi berbasis teks Anda kami share pada grup Telegram. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti mengulang-ulangnya dan malah untuk materi lembaran informasi tersebut malah lebih lengkap lagi. Nah, jadi karena keterbatasan waktu, kita bahas inti-inti atau pokok-pokoknya saja ya, Bapak Sandra. Jadi
kita sudah membahas sebelumnya model kompetensi guru. Nah, dari 4 kompetensi guru tadi, pedagogik, kepribadian, kemudian sosial dan profesional, masing-masing kompetensi ini mempunyai 3 indikator. Artinya apa? Pada pedagogik ada 3 indikator, pada kepribadian ada 3 indikator, pada sosial ada 3 indikator, dan profesional 3 indikator. Artinya apa? Ada 12 indikator dalam kompetensi teknis jabatan fungsional guru. Kemudian kalau kita lihat, masing-masing indikator mempunyai sub-indikator. Pada pedagogi ada lebih kurang 13 sub-indikator. Kemudian indikator kepribadian adalah 9 sub-indikator. Kemudian indikator sosial 7, profesional 12 sub-indikator. Nah, sehingga totalnya adalah 41 sub-indikator. Ini maksudnya apa? Nah, kalau nanti kita mengikuti UKKJ, ujian kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru, inilah yang menjadi kisi-kisi. Nah, oleh karena itu kita memang harus paham indikator-indikator tadi, kemudian dalam penyampaian tadi apa deskripsi operasional dari tiap-tiap fokus area dalam indikator kompetensi guru yang menunjukkan ketercapaian itu. Artinya apa? Kalau kita memahami sub-indikator ini, inilah yang kita lakukan dalam sehari-hari. Artinya inilah salah satu yang menunjukkan kompetensi kita. Sehingga nanti kalau ada UKKJ itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Karena memang itu adalah sudah kita lakukan dalam melaksanakan tugas kita dalam jabatan fungsional guru sehari-hari. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat sedikit apa indikator, subindikator pedagogik. Nah, kita contohkan yang pedagogik. Nah, kalau kita bahas ya maksudnya, pedagogik itu ada 3 indikator kompetensinya. Yang pertama, lingkungan pembelajaran aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah asesmen umpan balik pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ini subindikatornya ada yang pertama ini ada 3. 1 pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, 112 pengelolaan kelas untuk mencari pembelajaran, 113 rasa aman dan nyaman peserta didik. Kita indikator 2 inilah yang kita bahas secara di mana subindikatornya desain pembelajaran yang terstruktur beruntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Kemudian subindikator ketiga, pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, instruksi pembelajaran mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Kemudian yang kelima itulah penggunaan teknologi informasi TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, materi ini memang kita buat dalam akademi, e-guru akademi, yang memang itu dalam programnya adalah 1 semester. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami. Dan kita juga dalam
konsep pelatihan kita itu adalah berbagi pengalaman praktis. Karena memang dalam uji kompetensi itu lebih banyak titik beratnya itu adalah pengujian daripada pengalaman praktis kita. Kemudian yang ketiga, kompetensi pedagogiknya itu adalah asesmen umpan balik pelaporan yang berpusat pada siswa. Ada 5 subindikator. Yang pertama, perancangan asesmen berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Jadi dimulai dulu perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian umpan baliknya, kemudian yang keempat, laporan capaian belajar peserta didik. Ini kemudian yang kelima adalah komunitas laporan capaian belajar peserta didik. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau kita perhatikan subindikator kompetensi kita ini, artinya di sini sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Walaupun istilahnya mandiri berubah atau tingkatan lainnya. Jadi memang Bapak Ibu, kalaupun sekolah kita belum melaksanakan, ikut aja kita itu mandiri belajar. Mandiri belajar itu istilahnya kita masih bisa menggunakan kurikulum 2013, tetapi kita mandiri mempelajari konsep-konsep atau prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yang kita adaptasi kepada kurikulum yang sedang. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita masuk kira-kira apa indikator subindikator kepribadian. Jadi kepribadian tadi secara umum sudah dikatakan bahwa ada 3 indikatornya. Yang pertama itu adalah kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Kemudian yang keduanya, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Sedangkan yang ketiga, orientasi berpusat peserta didik. Masing-masing indikator mempunyai subindikator kompetensi. Yang pertama itu adalah yang indikator kedua. Yang pertamanya makna tujuan pandangan hidup guru berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap. Kemudian yang keduanya, pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Yang ketiga, penerapan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran. Kita lanjut saja dulu, karena materi intinya sudah kami bagikan di lembaran informasi. Yang kedua, 221, itu adalah refleksi perencanaan kebutuhan pengembangan diri berpusat pada peserta didik. Jadi kalau kita sudah menerapkan, bagaimana refleksinya? Kemudian cara adaptif melakukan pengembangan diri, meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi adaptif ini kita menyesuaikan. Dari ada permasalahan, bagaimana kita merefleksikan perencanaan lagi kebutuhannya, kemudian bagaimana kita menyesuaikannya. Kemudian yang ketiga itu adalah penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Bapak, Ibu Guru Hebat Nusantara, yang kita ikuti sekarang pelatihan diklat. Ini adalah salah satu pengembangan diri kita. Kemudian dari adanya pengembangan diri ini, bagaimana kita tingkatkan dalam pembelajaran peserta didik. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, memang di sini kalau kita lihat memang pengembangan diri ini itu tidak diatur secara khusus, tetapi ini sudah merupakan kontrak kerja kita dengan satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk indikator kompetensi yang ketiga, orientasi berpusat peserta didik, subindikator pertama adalah interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik.
Kemudian respek terhadap peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru. Kemudian yang ketiga, kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu kelompok. Jadi secara umum ini dikatakan ini adalah deskripsi operasional tentang indikator kompetensi. Dan Bapak Ibu, Guru Hebat Nusantara, kami ingatkan lagi, inilah kisi-kisi kalau kita melakukan UKKJ, kisi-kisi kepribadian atau kisi-kisi kompetensi kepribadian. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara bisa telaah. Ada beberapa daripada kisi-kisi kepribadian yang kalau dalam sehari-harinya inilah yang akan kita terapkan untuk meningkatkan kompetensinya, tetapi pada UKKJ ini yang menjadi kisi-kisi untuk ujian kompetensi kita. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan subindikator sosial. Nah, ini disampaikan secara umum, memang ada 3 indikator masing-masing kompetensi kita. Nah, yang 31 yang sosial adalah kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Jadi walaupun dia sosial masih dikaitkan kepada pembelajaran. Yang kedua itu adalah keterlibatan orang tua, wali, masyarakat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan dalam organisasi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ini organisasi PGRI ini itu mungkin organisasi profesi kita itu kaitannya tetap ketiga-tiganya ini tetap untuk peningkatan pembelajaran. Artinya apa? Artinya minimal kita memang harus aktif dalam organisasi yang meningkatkan pembelajaran itu adalah MGMP. Jadi keterlibatan kita itu akan menunjukkan tingkat kompetensi sosial kita. Kita lihat ya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, bagaimana subindikatornya. Yang pertama itu kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Subindikatornya adalah komunikasi efektif dengan warga sekolah mengarah pada peningkatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, organisasian tugas-tugas bersama rekan sejawat untuk peningkatan pembelajaran. Jadi tugas-tugas kita ini juga ada kaitannya dengan rekan sejawat. Ini yang dikatakan kolaborasi. Ini dengan warga sekolah kita kan tahu, bukan peserta didik saja, mungkin ada peserta didik guru, kemudian ada lagi pegawai atau tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan lain-lainnya, orang tua, komite, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adanya inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua ini indikator kedua, subindikatornya yang pertama adalah pendampingan orang tua wali dalam mendukung pembelajaran di rumah yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita ada pendampingan pada orang tua maulid ini. Ini harus kita lakukan menunjukkan bahwa terkait dengan kompetensi keterlibatan orang tua. Kemudian yang keduanya itu pelibatan pengetahuan, keahlian, perspektif orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk indikator ketiga, subindikator pertamanya adalah berpartisipasi pada beragam peran untuk memecahkan masalah pembelajaran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Jadi minimalnya itu adalah forum istilahnya MGMP kita dan juga nanti diharapkan yang lebih luas. Kemudian ini yang sangat menarik, berbagi praktek baik dan karya untuk peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam organisasi jejaring yang lebih luas. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara sudah berbagi di plafon mereka belajar, berbagi praktik baik, atau juga mungkin melalui media YouTube atau TikTok dan lain-lainnya,
Nah, ini sudah merupakan salah satu indikator atau subindikator kompetensi sosial, karena mau membagikan pengalaman-pengalaman atau praktik baik kita kepada Bapak Ibu guru atau kepada rekan-rekan guru. Baik Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan subindikator profesional. Secara ringkas kami sampaikan bahwa memang ada 3 indikator kompetensi dari profesional. Yang pertama adalah pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Kemudian karakteristik cara belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, kurikulum dan cara penggunaannya. Kita lihat subindikator pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarnya. Nah, yang pertama itu adalah struktur dan alur pengetahuan dari satu bidang keilmuan yang relevan dengan pembelajaran. Nah, yang kedua itu identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan terhadap pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua, karakteristik cara belajar peserta didik. Ini kompetensi profesional kita, tahapan perkembangan dan karakteristik relevan dengan kebutuhan belajar. Kemudian latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian potensi minat cara belajar peserta didik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Kemudian yang keempat, karakteristik cara belajar peserta didik penyandang disabilitas. Kemudian kelima, keragaman kebutuhan belajar peserta didik. Untuk yang ketiga, kurikulum dan cara menggunakannya, penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian penggunaan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keempat adalah penggunaan strategi pembelajaran efektif untuk capaian literasi dan numerisasi peserta didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ini adalah operasionalnya yang harus kita laksanakan berkaitan dengan kompetensi profesional. Dan kami sampaikan, dan inilah yang akan menjadi kisi-kisi UKKJ kita kalau kita mengikuti ujian kompetensi kenaikan jabatan, terutama nanti tentu saja jabatan fungsional guru kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, baiklah, yang penting yang kita perhatikan setelah kita mengetahui model kompetensi guru meliputi tadi indikator dan subindikatornya, apa yang harus kita tempuh untuk menerapkan pemahaman tentang indikator dan subindikator kompetensi guru era kurikulum merdeka. Karena kita sekarang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya penerapan seperti apa yang harus kita lakukan? Mengoptimalisasikan pembelajaran kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sekali lagi kami sampaikan yang pada pertemuan kita di YouTube ini kami bahas yang inti-intinya saja karena kita terbatas waktu. Secara detail materinya ada pada lembaran informasi yang kita bagikan di grup Telegram kita. Yang pertama sekali adalah kita harus melakukan analisis diri, kemudian kita identifikasikan prioritasnya seperti apa. Ini maksudnya apa? Kalau terkait dengan kompetensi-kompetensi kita tadi yang sudah kita lakukan dalam pelaksanaan kurikulum mereka, kira-kira di mana kekurangan kita. Kemudian kita identifikasi prioritasnya yang mana yang harus kita lakukan. Katakanlah kita mungkin dalam menerap, setelah kita analisis diri kita itu, kita mengetahui bahwa menerapkan model-model pembelajaran inovatif misalnya belum bisa kita, maka kita lakukan rencana pengembangan kita. Kita harus mengikuti mungkin pelatihan pembelajaran model inovatif.
Kemudian nantinya setelah kita mendapatkan itu, kita kolaborasi dengan rekan kerja kita terapkan di sekolah kita ajak kawan-kawan kita di sekolah kita berkolaborasi menerapkan pelatihan-pelatihan yang telah kita dapatkan. Kemudian setelah kita terapkan, kita refleksi dan kita evaluasi sampai di mana nanti pencapaian yang sudah kita rencanakan. Jadi kemudian ini yang akan kita tingkatkan. Dan jangan lupa ya, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berkaitan dengan kurikulum Merdeka dan kompetensi-kompetensi kita harus menggunakan teknologi. Kita harus ada teknologi. Nah, kalau Bapak Ibu Guru Hebat yang masih muda-muda, katakanlah penggunaan media pembelajaran bisa menggunakan berbasis kalau untuk kontennya bisa YouTube, bisa TikTok, atau bisa melalui e-book, buku digital. Mungkin dalam pelaksanaan pembelajarannya juga bisa kita gabung. Selain kita mempelajari tatap muka, bisa daring. Mungkin yang paling sederhana dengan fasilitatif istilahnya media sosial WhatsApp, Telegram, atau bisa juga dengan Google Classroom. Mungkin tuh evaluasi bisa menggunakan Google Form dan lain-lainnya. Dan selanjutnya kita buat kreativitas dalam pembelajaran. Ini apa? Bisa saja nanti kreativitas pembelajaran kita itu kita sesuaikan dengan lingkungan belajar kita, dengan satuan pendidikan kita. Kira-kira kreativitas kita seperti apa? Kita lihat di sekolah kita itu apa kelebihannya atau kekurangannya. Kalau kita tidak mempunyai sarana prasarana yang sesuai, kita kreatif memanfaatkan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian perlu juga kita mencari dukungan dalam meningkatkan kompetensi-kompetensi kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya yang terakhir, kita pantau perkembangan kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini secara inti-intinya yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita, dengan tetap menyampaikan pada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara bahwa ilmu pengetahuan ibarat pisau. Jika tidak pernah diasah, maka akan tumpul. Mari kita asah keterampilan kita, bisa saja dengan berdiskusi, saling berbagi. Dan jangan lupa, nanti di akhir sesi pertemuan kita, akhir bulan, kita akan asah keterampilan kita. Kita akan melakukan tryout UKKJ. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian, terima kasih. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.